Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Kami dari calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sambung Macan Kabupaten Sragen ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Khairul Novita Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sambung Macan Kabupaten Sragen bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyani, calon guru penggerak angkatan 9 SMA N1 Sambung Macan. Perkenalkan, nama saya Aris Budiarso dari SMA Negeri 1 Sambung Macan, calon guru penggerak. Terima kasih. Ya. Baik, di sini kami bersama dengan Bapak Kepala Sekolah kami, yaitu Bapak Bambang Margono SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sambung Macan. Selamat pagi Bapak. Iya. Sehat ya Bapak J. Di hari ini kebetulan kami mau meminta waktu Bapak untuk tugas demonstrasi kontekstual kami, Bapak. Langsung saja Bapak. Bapak, untuk yang pertama kami sebagai guru penggerak di sini ingin bertanya terkait sama ini sebagai pemimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral. Ya, terima kasih. Untuk Wahyu dan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang dipertanyakan oleh Bu Il tadi, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, pertanyaan yang sangat menantang dia sekarang ketika kita dihadapkan pada permasalahan etika ini. Kepada dulu Bu Wahyu, Pak Aris calon penggerak, bahwa di dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah etika ini memang benar-benar sekarang ini menjadi dilema yang perlu kita carikan solusi bersama. Kita tahu bahwa etika yang sekarang berkembang di kita, utamanya di kita, dan juga anak-anak di kita ini sudah dalam degradasi yang cukup lumayan, perlu kewaspadaan. Ini yang berulang kami sampaikan bahwa kita harus benar-benar mencoba untuk hal-hal yang terkait dengan ini mengaitkan dengan kebebasan, dengan toleransi, dan juga dengan norma-norma yang ada berlaku di kita. Kita itu baik di masyarakat, baik di negara, baik di atas. Jadi ini ada benar-benar yang harus kita perhatikan bersama, dan ini menjadi tanggung jawab guru semuanya, menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya guru penggerak, bukan hanya keluarga yang ada di SMA ini, tetapi memang ini menjadi tugas yang lebih luas, utamanya kita berbangsa dan bernegara. Itu memang benar-benar kita harus mengambil sikap yang tepat di dalam penyelesaian masalah ini. Jadi ini dari besarnya dulu Pak Aris, bahwa ke depan kan etika ini adalah hal yang penting berkait dengan pendidikan yang berkelanjutan. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kita harus benar-benar mengedepankan etika begitu terkait dengan tindak lanjut pendidikan di masa yang akan datang. Gitu ya Mbak ya. Selanjutnya Bapak ya, terkadang Bapak sudah menjadi pemimpin lama sekali begitu ya Pak. Bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar,
atau dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya saya izin padahal mengajar, terus padahal anak saya di rumah gitu mungkin Bapak ya, bagaimana kira-kira Bapak? Iya. Ya ini memang hadirnya seorang pemimpin itu diperlukan di hari ini. Jadi memang kita harus benar-benar mengambil keputusan itu tepat dan arif ya gitu. Harapan kita seperti itu. Kita memang harus berpihak kepada anak kita. Kita juga harus berpihak kepada keluarga kita. Jadi ini adalah dua kepentingan yang memang harus sama-sama kita pertimbangkan. Ketika kita memang harus memutuskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Irul tadi, ketika anak kita sakit dan tidak ada hal yang lebih penting, karena itu memang bagian dari kebutuhan. Tapi kami yakin bahwa itu memang hal yang darurat dan tidak setiap hari itu ada. Sehingga yang memang harus itu dikedepankan. Dan tentunya kita harus bertanggung jawab ketika nanti kita berhadapan dengan anak kita. Apa yang kita tinggalkan tentunya harus kita ganti dengan cara apapun. Zaman sekarang bukan zaman yang sulit lagi Mbak. Bisa dengan pembelajaran jarak jauh, bisa dengan rekaman-rekaman yang sudah ada di pembelajaran itu, dengan sampaikan kepada anak-anak yang jelas kita harus selalu bersamai anak-anak di dalam itu ya Mbak Ibu. Jadi luar biasa sekali. Ya, jadi kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh bahwa apa yang harus kita lakukan itu memang tetap mempertimbangkan kepentingan siswa. Karena itu menjadi tanggung jawab kita baik di sini maupun di sananya. Berpihak pada murid begitu luas-luas dan sangat iya, dan jangan lupa tetap jalan menjadi contoh. Tanpa harus mengesampingkan apa yang menjadi Luar biasa Pak Bambang beberapanya. Ini Pak Bambang, kemudian yang selanjutnya Pak Bambang, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Bapak dalam mengambil suatu keputusan berkaitan dengan Bapak Ibu guru tentunya? Jadi kita harus mengidentifikasi kita kenali apa yang menjadi persoalan dari kemudian baik dari sisi etika, baik dari sisi moral, baik dari sisi kita kepentingan kita itu baik. Jadi kita harus mengidentifikasi. Kemudian kita harus melibatkan banyak personil ataupun berbagai pihak untuk mengambil langkah ini. Jadi kita tidak bisa bahwa seorang kepala sekolah itu menjadi bertindak otoriter, itu tidak bisa. Kita harus melibatkan berbagai pihak untuk dalam kemudian tentunya kita juga harus mengumpulkan data-data fakta dan seterusnya itu untuk menentukan harus langkah apa yang harus kita ambil. Kemudian kita uji fakta-fakta itu, kita uji bagaimana kesesuaiannya, mungkin juga ini pantas, ini tidak, dan seterusnya. Itu memang menjadi pertimbangan yang kemudian berpikir yang hasil apa yang kita akan sampaikan. Jadi ini menjadi pertimbangan yang mutlak kita lakukan, karena kita ada aturan yang harus sama-sama kita jaga, aturan jalankan. Kita sebagai ASN tentunya ada aturan-aturan yang mengikat kita sebagai ASN terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN yang dipercaya untuk mengemban amanati zaman itu. Kemudian berikut tentunya kita harus membuat keputusan itu harus berani memang. Karena kita tidak usah takut dengan tidak populer, nggak apa-apa, nggak populer nggak apa-apa. Ketika itu memang menjadi aturan yang harus kita putuskan, aturan yang harus kita tepati, kita jalankan. Kenapa kita harus memikirkan hal yang tidak populer?
ya apa, nggak populer ya apa, dari pemimpin itu memang baik kepala sekolah itu memang menjadi tumpuan, kalau dalam bahasa yang lebih jadi dalam apa itu sampah Pak. Sampah. Jadi apa-apa yang menjadi permasalahan ditimpakan ke kepala sekolah, baik ya ditimpakan, apalagi ya tidak baik, tidak semakin menjadi perbincangan di antara keluarga. Itu jadi Wahyu, jadi banyak hal juga yang harus kita pikirkan. Yang penting itu adalah komunikasi. Kita saling terbuka untuk memandang ataupun melihat permasalahan-permasalahan ini, kemudian kita sinkronkan dengan analisa peraturan, dengan peraturan kita sinkronkan. Kalau memang itu kita harus mengambil kebijakan, inilah pentingnya jadi pimpinan mengambil kebijakan itu. Kadang-kadang juga memang tidak membuat senang satu pihak, tapi memang kalau itu mau diambil, yang pasti kita harus bekerja itu tanpa melihat ataupun boleh dikatakan iri dengan yang lain terkait di kalau ini ngono aku ini, itu bukan menjadi, itu jangan jadi patokan. Ketika itu hal yang tidak baik, kenapa kita harus kita harus iri dengan yang tidak baik? Jadi ini ini masih juga banyak hal tentang dalam lingkungan ini, masukan kita dia memang kita sudah menyangkutkan dengan etika tadi, karena itu tadi kita itu kan di dalam hidup itu kan bersosial. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kepala sekolah itu segalanya, bukan. Kalau kami memang tidak seperti itu. Kepala sekolah itu ya guru, kebetulan saja disamping tugas kepala sekolah. Jadi ketika kita berinteraksi dengan teman-teman guru, ya janganlah itu sebagai acuan kepala sekolah kok berdua itu nggak perlu. Jadi yang penting kita memang pada role yang tepat, pada track yang benar untuk menjalankan tugasnya. Itu ya, jadi Bu Wahyu untuk pertanyaan panjenengan saya tidak bisa menjawab lebih panjang lagi. Yang pasti kita sudah pasti tahu akan apa yang harus kita lakukan. Baik, luar biasa sekali Pak Bambang ya, beberapa langkah-langkah yang biasa dilakukan ini. Berarti intinya kita harus saling berkomunikasi nih Pak Bambang. Komunikasi terbuka akan masalah kita selesaikan bareng-bareng. Oke Pak Bambang. Kemudian apa saja yang selama ini Pak Bambang anggap yang paling efektif ya dalam mengambil suatu keputusan pada kasus D5 etika? Dari beberapa tadi Pak Bambang kan sudah mengemukakan langkah-langkahnya. Biasanya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus D5 etika? Yang paling efektif Pak Bambang? Ya, menurut kami memang keterbukaan tadi, kita saling berkomunikasi, kita melibatkan berbagai pihak tadi, itu efektif. Karena apa? Dari berbagai masalah etika ini memang saya tadi sampaikan bahwa itu memang sangat penting, dan ini kita mengalami jujur atau tidak, itu kita memang terdigagasi dalam hal ini. Kadang-kadang kita orientasinya hanya pada sisi akademik, sisi yang muluk-muluk gampang kita berpikir bahwa kita kalau untuk menjadi ini harus pintar matematika, untuk pintar biologi dan sebagainya. Itu nanti pada saatnya pasti kita itu akan bisa terjadi sama. Tetapi memang di dalam hal etika ini yang perlu kita kedepankan, kita bisa menempatkan diri. Oh saya tenaga kependidikan, kita itu bagaimana bekerja itu yang penting. Jadi itu efektif kalau memang semua itu punya niat yang sama untuk bersama untuk mencapai tujuan. Karena memang tujuan kita itu untuk pendidikan ini, untuk anak-anak itu bukan hanya pada nilai akademis yang tinggi, nilai etika ini yang harus kita sama-sama kedepankan, kita junjung bahwa ini loh orang hidup, ini loh belajar yang baik, ini loh pendidikan yang baik, dan seterusnya. Jangan sampai memang dalam
etika ini memang kita kesampingkan. Artinya apa? Ketika nanti etika ini kita kesampingkan, anak-anak itu akan berpikir tak pintar. Gitu. Kalau itu hemat kami seperti itu. Kalau ingin mendapat nilai baik, sampai terusnya itu kan adalah orang pintar yang tidak baik. Nah, untuk itu memang kita semua harus berupaya bersama-sama agar informasi kita berikan pendidikan yang baik kepada siswa kita sehingga nantinya kita akan anak-anak itu untuk hidup yang berkualitas. Oke, jadi saya ada kesimpulan bahwa keterbukaan kali komunikasi itu adalah hal yang selama ini Bapak lakukan. Selanjutnya Bapak, ini menurut Bapak, ini yang merupakan tantangan, ya, tantangan dalam pengambilan suatu keputusan Bapak dalam D5 etika. Yang merupakan tantangan Bapak. Sebenarnya semakin sulit ini. Intinya jangan sulit pada hari. Tantangannya iya, banyak tantangan. Karena memang kita sadari bahwa kita itu heterogen duluan. Belum tentu Bu Bayu ketika sekarang berhadapan dengan saya sebagai kepala sekolah itu nanti di setelah dari sini pendapatnya kayak belum tentu. Ya, ini yang harus tersadari. Jadi jangan terus memaksakan bahwa ataupun menjudge bahwa keputusan kepala sekolah kok nggak bijak atau apa. Tidak, ini memang bagian daripada keberagaman. Tentunya kita harus harus benar-benar memberikan ruang menyadari bahwa kita itu gereja. Walaupun sama-sama di depan gitu sama-sama mungkin Ilu, Wahyu, Pak Aris yang berpendapat lain ketika ada kebijakan-kebijakan yang tentunya mungkin menurut pandangan apa gitu. Tapi itu memang harus kebijakan yang harus kita ambil karena tadi untuk mempertimbangkan banyak hal etika yang tadi itu banyak. Kalaulah kami mengizinkan Bu Irul, tetapi ketika Bu Bayu tidak akan mengizinkan, itu juga ada pertimbangannya ya Bu Irul. Jadi jangan disamaratakan. Nah Bu Irul diizini Pak Umpama apa kalau Bu Irul bukan gitu ya. Karena memang ketika itu kita pandang bahwa kepentingannya seseorang itu lebih yang harus kita kedepankan. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama untuk melihat itu dari berbagai sudut. Jadi jangan hanya satu sudut, apalagi sudut kita sendiri sehingga memang menjudge itu bagian yang gampang ketika memang kita hanya berpikir bahwa ini kita, ini saya. Gitu ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Bang atas jawabannya Pak Bang. Halo selanjutnya. Bapak semua persatunya. Tadi sudah menjelaskan banyak sekali ini. Yang saya tanyakan itu, apakah Bapak memiliki catatan khusus atau tertentu dalam menyelesaikan kasus D5 etika ini? Kemudian kalau boleh tahu prosedurnya bagaimana? Oh iya. Kalau itu memang kami, saya itu di dalam menyelesaikan ataupun kita menyelesaikan D5 ya. Iya. Kasus itu. Kami memang temporer Pak. Artinya tidak selamanya selalu harus kami jadwalkan tidak. Kita melihat permasalahan. Ketika memang saat ini harus kita selesaikan kita sakit jadwal, tapi saya jangan menunda-nunda pemadaman itu. Karena itu menurut kami kepada yang penting. Jadi tidak dijadwal misalkan tanggal sekian, hari ini juga. Jadi kita saya pribadi di Malaysia yang kali ini memang langsung kita terjun pada kondisi dan situasi yang harus kita berjalan sendiri. Kemudian juga tentunya kita tidak harus menjadwalkan tadi menurut kami dan karena memang kami selalu memberikan solusi atau memberikan mencari permasalahan tentang itu. Kemudian memang kita nanti tidak lanjut misalkan juga hal-hal yang terkait dengan guru kami tidak usah melihat memeriksa langsung satu persatu, secara global kami melihat
oh Bu Ayu hari ini tidak masuk, kenapa? Ini setelah kejelasan bagaimana? Kamu memang rasakan lanjuti, jadi tidak perlu kami memanggil Bu Ayu sini, kenapa? Kami sudah mendapat hal itu, ya tidak jangan ragu bahwa panjenengan tetap kalau melakukan kesalahan tetap. Apalagi yang menyangkut tentang itu tadi, karena itu memang bagian dari etika kita yang harus kita dan itu memang harus kita harap terutama saya akan sampaikan nanti ketika maksudnya saatnya saya harus mengatakan kepentingan sudah kajian tidak apa yang biar yang menggunakan kami kalau saya akan kami panggil secara tapi ketika sekarang masih harus melihat secara global saya akan memakan itu memang secara menyeluruh tidak nanti ketika sudah pada saatnya akan identifikasi akan kami pilah-pilah siapa yang harus kami jadi fleksibel lah ya fleksibel untuk menyelesaikan masalah yang tidak juga anak gitu juga. Jadi selanjutnya Pak, adakah seseorang yang membantu Bapak atau mempermudah perjalanan Bapak dalam menangani kasus ini? Wah, kalau itu pertanyaan yang sangat mudah dijawab, Pak. Karena memang tidak ada Superman di dalam kita berjiwa. Masalah itu kan memang tentu akhir, tetapi pada prinsipnya memang pelajaran semua terlibat, tidak hanya satu masyarakat, hampir semua orang terlibat. Kami bisa ketika ada masukan yang baik, ada kritik yang baik, walaupun dari teman-teman jaga sekolah, dari teman-teman tugas ujian, dari teman-teman PTTPU dan seterusnya, dari anak-anak pun kami akan pasti di belakang saya banyak yang itu kalau saya sendiri menyelesaikan masalah itu aja nggak bisa, apalagi kalau masalah dari sekolah ya itu hanya karena memang masalahnya sangat luas dan tidak sepele Pak kalau kita memang mau membuat ini sebuah permasalahan yang artinya kita memandang ini sebuah permasalahan itu banyak yang kita diberi tanggung jawab oleh orang tua nantinya masyarakat semua anak-anak juga dididik ke sini dibawa menjadi lebih baik ini utamanya seperti apa yang masih kita fokuskan dalam ketika perubahan proses ini bab akademis itu kalau menurut pandangan saya itu nomor sekian karena memang yang penting itu di sini kita membersamai anak membersamai belajar membersamai kegiatan yang baik tentunya etika itu kita tanamkan, moral kita tanamkan, agama kita tanamkan, apalagi yang terkait dengan moral itu ditanamkan pada untuk bisa membawa anak itu lebih luar biasa Pak Bang. Ini terakhir Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman dengan Bapak dalam mengambil keputusan. Banyak sekali. Dapatnya banyak sekali kita ya. Pengalaman yang kita ambil banyak lah. Karena memang dan inilah yang sebenarnya mungkin harapan dari pemerintah, harapan dari guru-guru merdeka ini dilakukan artinya jadi pengalaman di dalam mengambil keputusan tadi memang benar-benar ketika kita itu tadi kita tidak berani dan juga tidak karena kita takut dengan tidak populer tadi atau dicap apa tentunya kita tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa bekerja karena apa? Karena memang satu dengan yang lain punya keinginan yang berbeda di dalam ranah kegiatan sudah kita punya aturan. Ini pengalaman inilah artinya kita di dalam
mengambil keputusan itu harus kita jalankan dengan pertimbangan bahwa ini untuk kemajuan pendidikan yang kita yakini bahwa ini adalah kurikulum yang baik yang kita lakukan, karena mau tidak mau ini kita harus lakukan. Kita memang harus lakukan kurikulum merdeka yang bersama-sama ini. Jadi tidak bisa kita dalam zona nyaman mulang ngono wae wis penak ngopo tekan ini saja tidak. Jadi kita ya harus berani. Jadi dengan ini dari berbagai masa yang sudah kami lakukan. Kadang-kadang yang rumah saya kalau ngomong ya itu dengan dia sudah melakukan kalau saya ngomong itu ya ini oke, kalau kita sampaikan dan itu pengalaman saya ya baik, ya baiknya ketika bisa wis anu ngopo ke kepala suara baik. Senangnya itu ketika kita memang sudah bisa menjalankan apa yang ada rule yang kita sepakati itu dan diterapkan kepada anak-anak kita sesuai dengan apa yang koridor peraturan yang menyenangkan. Ketika kita melihat anak kita kreatif, ketika kita melihat anak-anak kita adanya perubahan, adanya tingkah yang lebih baik, kita bahagia. Jadi itu adalah pengalaman yang sama-sama dengan nanti Bu Ilun, Bu Ayu, Pak Arif yang disiapkan untuk menjadi leader di dalam pendidikan itu tentunya menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan. Toleransi. Jadi adanya keheterogenean kita itu memang menjadi tingkatnya. Jadi kita harus yakin, kita harus berani untuk memutuskan hal yang kita putuskan tentunya tadi sebagai pihak, tapi jangan pernah takut untuk menuju sebuah kebaikan. Begitu saja kita itu bersama. Ya, baiklah kita sekali Jeng, Wahyu, Pak Arif, dan terima kasih sekali Bapak Bambang, Mas Dona yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bambang Mas Dona SPDMSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sambung Macan yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melakukan wawancara terkait dilema etika, bahwasanya kita sebagai seorang pendidik harus berpihak pada murid, kemudian mengedepankan keadilan dan kearifan, serta harus mampu menjadi teladan yang baik untuk peserta didik kita. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian dari kami, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Sambung Macan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.